Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Return dan Resiko Portofolio. Return portofolio. Return realization portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realization masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Secara sistematis dapat ditulis, return realization portofolio itu disimbolkan dengan RP. P di sini artinya portofolio, sama dengan sigma dari WI. WI itu adalah porsi atau bobot portofolio sekuritas ke I. Jadi maksudnya itu gini, berapa sih persentase dana? Kan dalam satu portofolio terdiri dari berbagai instrumen investasi. Bisa saham A, B, C, dan D. Nah, berapa sih persentase dana yang ditanamkan untuk investasi A berapa, untuk investasi B berapa, C berapa, D berapa. Jadi yang dimaksud dengan bobot portofolio itu seperti itu, di mana jumlah total dari bobot portofolio itu harus 100%. Kalau dinyatakan dalam persentase berarti harus 100%, kalau dinyatakan dalam desimal berarti 1. Kemudian bobot portofolio dikalikan dengan return realisasian dari sekuritas ke I atau RI-nya. Selanjutnya, return expectation portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return expectation masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Secara sistematis dapat ditulis, return expectation portofolio itu disimbolkan dengan IRP. P di sini juga artinya adalah portofolio, sama dengan sigma dari WI. WI itu adalah porsi atau bobot portofolio sekuritas ke I, di mana jumlah total bobot portofolio itu harus 100%. Kalau dinyatakan dalam desimal berarti adalah 1. Kemudian bobot portofolio dikalikan dengan expected return dari sekuritas ke I atau IRI-nya. Jadi teman-teman harus menghitung satu-satu return yang diharapkan dari masing-masing sekuritas yang ada di portofolio. Materi selanjutnya yaitu adalah resiko portofolio. Resiko portofolio merupakan varian return sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Dalam menghitung resiko portofolio ada hal yang perlu ditentukan. Yang pertama, varian setiap sekuritas dalam portofolio. Yang kedua, kovarian antara satu sekuritas dan sekuritas lainnya. Yang ketiga, proporsi atau bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Persyaratan utama untuk dapat mengurangi resiko di dalam portofolio ialah return untuk masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan sempurna. Baiklah, selanjutnya mengenai portofolio dengan dua aktiva. Salah satu pengukur risiko adalah deviasi standar atau varian yang merupakan kuadrat dari deviasi standar. Ukuran ini mengukur risiko dari beberapa besar nilai setiap item menyimpang dari rata-ratanya. Risiko portofolio juga dapat diukur dengan besarnya deviasi standar atau varian dari nilai-nilai return sekuritas tunggal yang ada di dalamnya. Selanjutnya, covariance atau covariance menunjukkan hubungan pergerakan arah dari nilai-nilai return sekuritas A dan B, yaitu nilai positif bergerak ke arah yang sama, nilai negatif yaitu bergerak ke arah yang berlawanan, sedangkan nilai covarian 0 yaitu pergerakan satu variabel tidak berpengaruh terhadap variabel lainnya. Nilai covarian yang negatif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu jika satu meningkat, yang lainnya menurun, atau jika satu menurun, yang lainnya meningkat. Nilai covarian yang 0 menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel independen, yaitu pergerakan satu variabel tidak ada hubungannya dengan pergerakan variabel yang lainnya. Covarian dapat dihitung menggunakan cara probabilitas maupun menggunakan data historis. Yang pertama, perhitungan covarian dengan cara probabilitas. Covarian yang dihitung dengan menggunakan probabilitas dapat menggunakan rumus yang sudah tertera di slide. Dan yang kedua yaitu perhitungan covarian menggunakan data historis. Covarian yang dihitung dengan menggunakan data historis dapat dilakukan dengan rumus yang juga sudah terdapat di slide. Baiklah, selanjutnya mengenai risiko total. Bagian dari risiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio yang well diversified
disebut dengan risiko yang dapat diversifikasi, atau risiko perusahaan, atau risiko spesifik, atau risiko unik, atau risiko yang tidak sistematik. Karena risiko ini unik untuk suatu perusahaan, yaitu hal yang buruk terjadi di suatu perusahaan dapat diimbangi dengan hal yang baik terjadi di perusahaan lain, maka risiko ini dapat diversifikasi di dalam portofolio. Contoh dari diversifiable risk adalah pemogokan buruh, tuntutan oleh pihak lain, penelitian yang tidak berhasil, dan lain sebagainya. Sebaliknya, risiko yang tidak dapat diversifikasikan oleh portofolio disebut dengan non-diversifiable risk atau risiko pasar, atau risiko umum, atau risiko sistematik. Risiko ini terjadi karena kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan seperti inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Risiko total yaitu risiko dapat diversifikasi plus risiko tak dapat diversifikasi. Risiko perusahaan plus risiko pasar, risiko tidak sistematik plus risiko sistematik, risiko spesifik atau unik plus risiko umum. Materi selanjutnya adalah tentang diversifikasi. Telah diketahui bahwa risiko yang dapat didiversifikasikan adalah risiko yang tidak sistematik atau tidak spesifik dan unik untuk sebuah perusahaan. Diversifikasi risiko ini sangat penting untuk investor karena dapat meminimumkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Investor dapat melakukan diversifikasi dengan beberapa cara, seperti misalnya dengan membentuk portofolio berisi banyak aktiva, membentuk portofolio secara random, atau diversifikasi secara metode Markowitz. Baiklah, yang pertama ada diversifikasi dengan banyak aktiva. Mengikuti hukum statistik bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin dekat nilai rata-rata sampel dengan nilai ekspektasian dari populasi. Hukum ini disebut dengan hukum jumlah besar. Asumsi yang digunakan di diversifikasi dengan banyak aktiva adalah bahwa tingkat hasil atau rate of return untuk masing-masing sekuritas secara statistik adalah independen. Ini berarti bahwa rate of return untuk satu sekuritas tidak terpengaruh oleh rate of return sekuritas yang lainnya. Yang kedua, ada diversifikasi secara random. Diversifikasi secara random merupakan pembentukan portofolio dengan memilih sekuritas-sekuritas secara acak tanpa memperhatikan karakteristik dari investasi yang relevan, seperti misalnya return dari sekuritas itu sendiri. Investor hanya memilih sekuritas secara acak. Yang ketiga adalah diversifikasi secara Markowitz. Sebelumnya telah ditunjukkan bahwa dengan menggunakan metode mean variance dari Markowitz, sekuritas-sekuritas yang mempunyai korelasi lebih kecil daripada +1 akan menurunkan risiko portofolio. Semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke dalam portofolio, maka semakin kecil pula risiko portofolionya. Dengan menggunakan metode Markowitz, diversifikasi ini dapat dibuktikan secara matematis. Selanjutnya yaitu estimasi return dan risiko portofolio. Mengestimasikan return dan risiko portofolio berarti menghitung return yang diharapkan dan risiko suatu kumpulan aset yang dikombinasikan dalam suatu portofolio. Rumus untuk menghitung return yang diharapkan dari portofolio adalah return yang diharapkan dari portofolio sama dengan sigma jumlah sekuritas I sama dengan 1 atau sama dengan bobot dari sekuritas ke 1 dikali return yang diharapkan dan sekuritas ke 1. Untuk mengukur risiko portofolio yang terdiri dari dua sekuritas dapat dihitung dengan standar deviasi portofolio sama dengan bobot portofolio pada aset A ditambah bobot pada portofolio pada aset B ditambah 2 bobot portofolio pada aset A dikali bobot portofolio pada aset B dan dikali sama koefisiensi korelasi A dan B dan dikali sama standar deviasi sekuritas A dan B 1/2. Teori portofolio. Teori portofolio mengajarkan konsep diferensi portofolio secara kuantitas. Portofolio adalah serangkaian investasi sekuritas yang diinvestasikan dan dipegangkan oleh investor, baik individu maupun entitas.
Korelasi merupakan alat ukur statistik mengenai hubungan dari serial data yang menunjukkan pergerakan persamaan relatif antara serial data tersebut. Ada 3 tingkat coefficient of korelasi. Yang pertama, korelasi positif sempurna, kedua, tidak ada korelasi, dan ketiga, korelasi negatif sempurna. Investasi atau aktiva yang tidak berkorelasi artinya tidak ada interaksi di antara pengembalian atau returnnya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.